Tubuhku menggigil hebat, namun suamiku dan mertuaku justru mencibir dingin. Numpang hidup aja kok manja. Hatiku mati detik itu juga. Tanpa bicara, kusiapkan rencana besar. Rumah ini akan kukosongkan. Mereka akan kuusir paksa. Kini, giliran mereka yang menangis darah. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Jam dinding menunjukkan pukul 3.45 pagi. Di luar, langit masih gelap gulita dan udara dingin menusuk tulang. Namun, di dalam sebuah rumah yang cukup asri di pinggiran kota, Hana sudah membuka matanya. Tidak ada waktu untuk menggeliat manja atau menarik selimut kembali. Alarm di kepalanya bekerja lebih disiplin daripada alarm di ponselnya. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara gaduh, Hana bangkit. Kakinya menyentuh ubin yang dingin. Ia mengikat rambut panjangnya asal-asalan, lalu bergegas ke dapur. Dapur itu adalah wilayah kekuasaannya, sekaligus penjara tanpa jeruji baginya. Bunyi cetek kompor gas memecah kesunyian. Hana mulai menjerang air. Rutinitas pagi ini tidak pernah berubah selama 3 tahun terakhir. Tangan terampilnya mencuci beras, memotong ayam dadu kecil-kecil, mengiris cakwe, dan meracik bumbu kuning. Ia harus membuat bubur ayam spesial. Bukan untuk dirinya, apalagi untuk Rian, suaminya. Bubur ayam dengan tekstur sangat lembut dan kuah kuning yang gurih itu adalah pesanan wajib Bu Sinta, ibu mertuanya. Kalau buburnya nggak lembut, ibu bisa tersedak. Kamu mau bunuh ibu pelan-pelan. Kalimat itu pernah terlontar dari mulut Bu Sinta 6 bulan lalu, hanya karena bubur yang dimasak Hana sedikit lebih padat dari biasanya. Sejak saat itu, Hana tidak berani main-main. Ia mengaduk bubur itu tanpa henti selama hampir 1 jam agar teksturnya sempurna. Sambil menunggu bubur matang, Hana tidak diam. Ia menyalakan mesin cuci di area belakang, lalu menyapu seluruh ruangan mulai dari teras depan hingga dapur belakang. Keringat mulai membasahi daster lusuhnya, padahal matahari belum terbit. Pukul 6 pagi, aroma masakan sudah memenuhi rumah. Pintu kamar utama terbuka. Bu Sinta keluar dengan wajah bantal, namun tatapannya langsung tajam menginspeksi meja makan. Di belakangnya, dari kamar sebelah, Rian muncul dengan handuk tersampir di leher. "Kopi Rian mana, Han?" tanya Rian tanpa basa-basi. Tidak ada ucapan, "Selamat pagi," atau kecupan di kening istrinya. "Sebentar, Mas. Airnya baru mendidih," sahut Hana sambil menuangkan air panas ke cangkir. Bu Sinta duduk di kursi utama, kursi yang bantalannya paling empuk. Ia mencicipi 1 sendok bubur ayam buatan Hana. Hana menahan napas, menunggu vonis. "Kurang asin dikit," komentar Bu Sinta datar. Lalu melanjutkan makannya dengan lahap. "Tapi ya sudahlah, daripada ibu darah tinggi kalau asin-asin." Hana menghela napas lega, lalu meletakkan kopi di depan Rian. Suaminya itu menyeruput kopi sambil memainkan ponsel. "Mas, bekalnya sudah aku taruh di tasnya. Tumis kangkung sama ayam goreng," kata Hana lembut. Rian hanya mengangguk. "Baju kerjaku yang biru dongker udah digosok belum? Aku mau pakai yang itu." "Sudah, Mas. Sudah digantung di balik pintu kamar." Suasana sarapan itu hening, tapi mencekam bagi Hana. Ia sendiri belum makan sesuap nasi pun. Ia hanya berdiri di dekat wastafel, siap siaga jika mertua atau suaminya butuh tambahan air atau kerupuk. Saat Rian bangkit hendak berangkat kerja, Bu Sinta berdiri mengantarkan anaknya sampai ke teras. Hana mengikuti dari belakang, hendak mencium tangan suaminya. Rian menyodorkan tangannya dengan acuh tak acuh. Matanya sibuk melihat jam tangan. "Aku berangkat. Jangan lupa token listrik bunyi tuh. Isin." "Iya, Mas." Di teras, Bu Sinta memeluk Rian erat, seolah anaknya akan pergi perang, padahal hanya pergi ke kantor yang jaraknya 30 menit. "Hati-hati ya, Nak. Kerja yang rajin," ucap Bu Sinta dengan nada mendayu. Lalu matanya melirik sinis ke arah Hana yang berdiri diam. "Duh, enak ya jadi Hana. Seharian cuma di rumah, ongkang-ongkang kaki. Rian tuh kasihan, harus banting tulang di luar, kena panas, kena macet, demi menghidupi keluarga." Hana tersentak. Dadanya sesak mendengar kalimat itu. "Bu, Hana di rumah juga kerja." "Kerja apa?" potong Rian cepat, menatap istrinya dengan kening berkerut. "Nyuci, masak, itu kan kewajiban istri, bukan kerja cari duit." "Udahlah, jangan mulai drama pagi-pagi.
Aku telat nih. Rian menyalakan motornya dan melaju pergi. Bu Sinta masuk kembali ke dalam rumah tanpa menoleh pada Hana, meninggalkan menantunya itu mematung di teras dengan hati yang perih. Seharian cuma di rumah? Ongkang-ongkang kaki, batin Hana menjerit. Begitu pintu tertutup, wajah asli, kehidupan Hana dimulai. Tidak ada istirahat. Setelah Rian dan Bu Sinta selesai dengan urusan mereka, Hana langsung menuju dapur cateringnya. Dapur ini terpisah dari dapur utama, terletak di area garasi samping yang sudah dimodifikasi. Hari ini ada pesanan 50 kotak nasi ayam bakar untuk rapat kantor kecamatan. Hana mengerjakannya sendirian, tanpa asisten. Pukul 8 pagi, ia sudah berkutat dengan 10 kilogram ayam. Ia mencuci, membumbui, dan mengungkep ayam-ayam itu. Asap dari bumbu rempah membuat matanya pedih. Tapi ia tidak peduli. Tangannya bergerak cekatan memotong lalapan, mencetak nasi, dan membuat sambal dalam jumlah banyak. Punggungnya mulai terasa pegal, dan kakinya yang berdiri tanpa alas kaki di lantai keramik mulai bengkak. Varises samar mulai terlihat di betisnya karena terlalu sering berdiri berjam-jam. Tapi Hana tidak bisa berhenti. Uang dari catering inilah yang menopang nyawa rumah ini. Pukul 11 siang, pesanan selesai dan diambil oleh kurir ojek online. Hana menghitung lembaran uang hasil keringatnya. Senyum tipis terbit di bibirnya. Lumayan, bisa buat beli token listrik yang diminta Mas Rian dan beli beras, pikirnya. Sore harinya, saat Rian pulang, Hana sedang duduk sebentar di ruang tamu sambil melipat baju. Wajahnya lelah, tapi ia berusaha tersenyum menyambut suaminya. Mas, uang belanja bulan ini sudah menipis. Harga cabai sama telur naik drastis. Boleh minta tambahan sedikit? 200.000 saja buat pegangan seminggu ke depan. Pinta Hana hati-hati saat Rian melepas sepatu. Wajah Rian yang tadinya datar langsung berubah masam. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dengan kasar. Duit lagi, bentak Rian. Suaranya cukup keras hingga Bu Sinta yang sedang menonton TV di kamar melongo keluar. Ada apa sih ribut-ribut? Rian baru pulang loh. Han, jangan diajak berantem. Sela Bu Sinta, langsung membela anaknya. Ini Bu, Hana minta duit lagi. Padahal baru kemarin gajian dikasih jatah. Aduh Rian seperti anak kecil. Hana mencoba membela diri. Mas, jatah yang Mas kasih itu cuma 1 juta. Itu buat makan kita bertiga sebulan. Sabun, listrik, air. Mana cukup? Bulan ini ibu minta daging sapi terus. Heh. Bu Sinta melotot. Kok nyalahin ibu? Orang tua mau makan enak dikit aja diungkit-ungkit. Perhitungan banget kamu sama mertua. Rian menunjuk wajah Hana. Dengar tuh, kamu kan di rumah aja seharian. Gak keluar bensin, gak keluar uang makan siang kayak aku. Harusnya kamu pinter atur duit. Jangan boros. Belajar prihatin dikit kenapa sih? Tapi Mas, aku juga bantu pakai uang cateringku. Alah, uang catering recehan gitu aja sombong. Rian merogoh dompetnya, mengambil selembar uang 50.000 dan melemparkannya ke pangkuan Hana. Tuh, cukup-cukupin. Jangan minta lagi sampai bulan depan. Hana menatap lembaran uang berwarna biru itu dengan pandangan nanar. Air matanya menggenang, tapi ia tahan sekuat tenaga. Recehan? Padahal uang, recehan, itulah yang membayar internet yang dipakai Rian main game, dan membeli skincare mahal yang dipakai Bu Sinta. Makasih, Mas, ucap Hana lirih. Suara yang nyaris tak terdengar, tertelan oleh rasa sakit yang mulai menggerogoti harga dirinya. Rumah bernomor 45 di Jalan Anggrek itu bukanlah rumah kontrakan, bukan pula rumah hasil KPR Rian. Dinding-dinding kokoh bercat krem itu menyimpan sejarah yang sengaja dilupakan oleh penghuninya, kecuali Hana. 3 tahun lalu, sebelum menikah, orang tua Hana meninggal dunia karena kecelakaan. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan mereka untuk Hana, putri bungsu mereka. Sertifikat hak milik, SHM. Rumah ini tertulis jelas atas nama Hana Pertiwi. Lalu, bagaimana Rian dan Bu Sinta bisa berada di sini dengan segala keangkuhan mereka? Semua bermula 1 bulan setelah pernikahan. Bu Sinta datang menangis-nangis ke kontrakan kecil yang saat itu disewa Rian. Rumah Bu Sinta di kampung disita bank. Almarhum suami Bu Sinta ternyata meninggalkan utang judi yang menggunung. Rian, sebagai anak tunggal yang berbakti, atau lebih tepatnya, tidak tega, memohon pada Hana. Han, tolonglah, masa ibuku luntang-lantung di jalan? Kita pindah ke rumah warisanmu ya? Cuma sementara kok, sampai aku bisa beli rumah sendiri.
Bujuk Rian kala itu dengan wajah memelas. Hana yang mencintai Rian dan memiliki hati seluas samudera, mengiyakan. Ia membuka pintu rumah orang tuanya lebar-lebar untuk suami dan mertuanya. Ia pikir, mereka akan menjadi keluarga bahagia. Namun, sementara, itu berubah menjadi selamanya. Dan perlahan, posisi Hana bergeser. Dari pemilik rumah, menjadi penumpang. Dan akhirnya diperlakukan tak ubahnya pembantu gratisan. Siang itu, hari Minggu, waktunya arisan bulanan ibu-ibu kompleks. Bulan ini, giliran rumah Bu Sinta, begitu para tetangga menyebutnya, yang menjadi tuan rumah. Sejak pagi buta, Hana sudah disuruh memasak lontong sayur, rendang, dan berbagai kue basah. Bu Sinta tidak mau memesan makanan dari luar. Sayang duitnya. Lagian masakan kamu kan lumayan, Han. Hitung-hitung bakti sama mertua, katanya enteng. Pukul 10 pagi. Ruang tamu sudah penuh dengan ibu-ibu berdandan menor. Aroma parfum bercampur aduk. Bu Sinta duduk di tengah layaknya ratu, mengenakan gamis sutra barunya yang berkilauan. Wah, Jeng Sinta, sofa barunya bagus banget. Kulit asli ya ini? Tanya Bu RT sambil mengelus sandaran sofa berwarna coklat tua itu. Hana yang sedang meletakkan toples nastar di meja mendengar percakapan itu. Hatinya mencelos. Sofa itu dibeli Hana 2 bulan lalu dari hasil menabung keuntungan catering selama setengah tahun. Karena sofa lama sudah jebol diduduki Rian seharian. Bu Sinta tertawa renyah. Tawa yang dibuat-buat. Oh iya dong, Jeng. Itu Rian yang belikan. Katanya biar ibunya duduk nyaman kalau nonton TV. Anakku itu memang luar biasa. Gajinya besar tapi nggak pelit sama orang tua. Masya Allah, beruntung banget ya punya anak berbakti kayak Nak Rian. Puji ibu-ibu lain serempak. Hana hanya menunduk, meremas nampan kosong di tangannya. Ia ingin berteriak, itu uangku. Rian bahkan gak tahu berapa harganya. Tapi lidahnya keluh. Ia tidak ingin mempermalukan suaminya di depan tetangga. Ngomong-ngomong, menantumu mana, Jeng? Kok gak kelihatan nemenin ngobrol? Tanya seorang ibu yang duduk di pojok. Halah, Bu Sinta mengibaskan tangan, seolah mengusir lalat. Dia MAH di dapur. Jeng, biasalah. Orangnya pemalu, kurang gaul. Lagian kalau diajak ngomong suka nggak nyambung. Maklum, pendidikannya kan nggak tinggi-tinggi amat. Beda sama Rian yang sarjana. Darah Hana mendidih. Ia lulusan D3 Tata Boga dengan predikat cum laude. Sementara Rian sarjana ekonomi yang lulusnya butuh waktu 7 tahun. Tapi lagi-lagi, Hana memilih diam. Ia kembali ke dapur untuk mengisi ulang gelas-gelas sirup. Hana! Teriak Bu Sinta dari ruang tamu. Suaranya melengking, kontras dengan nada lembut yang ia pakai saat bicara dengan teman-temannya. Hana bergegas keluar, setengah berlari. Ya, Bu. Ini loh, sirup Bu Tejo tumpah. Buruan dilap. Lengket semua ini lantainya. Gimana sih kerjanya? Lelet banget. Bu Sinta menunjuk tumpahan sirup merah di lantai dengan telunjuknya yang memakai cincin emas besar. Semua mata tertuju pada Hana. Ada tatapan kasihan. Tapi lebih banyak tatapan merendahkan. Hana merasa kerdil. Ia segera berlutut, mengambil lem dari saku celemeknya, dan membersihkan lantai itu di bawah kaki mertuanya dan teman-temannya. Duh, maaf ya ibu-ibu. Mantuku ini memang agak lamban kerjanya. Untung anakku sabar banget ngadepinnya. Kalau laki-laki lain mungkin udah dicerain kali. Celetuk Bu Sinta sambil terkekeh. Seolah itu adalah lelucon yang lucu. Beberapa ibu ikut tertawa canggung. Ya namanya juga orang kan beda-beda, Jeng Sinta. Sahut Bu RT mencoba menengahi, tapi tidak cukup kuat untuk membela Hana. Hana menggosok lantai itu sekuat tenaga. Bukan karena noda sirup yang membandel, tapi untuk menyalurkan amarah yang tertahan di dada. Matanya panas. Ia merasa seperti Cinderella di rumah ibu tirinya. Bedanya, ini adalah rumahnya sendiri. Rumah tempat ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ayah dan ibunya. Kini menjadi panggung di mana ia dipermalukan setiap hari. Saat ia bangkit berdiri hendak membawa lap kotor ke belakang, ia berpapasan dengan Rian yang baru keluar kamar, masih memakai kaos oblong dan celana pendek. Rian melihat situasi itu. Istrinya membawa lap kotor. Ibunya sedang tertawa-tawa menghina istrinya. Apa yang dilakukan Rian? Dia tidak membela Hana. Dia justru berjalan menuju toples keripik, mengambil segenggam, lalu berkata pada Hana dengan suara yang cukup keras. Han, nanti kalau udah selesai ngepel, bikinin aku es teh manis ya. Bawa ke kamar. Lalu Rian masuk kembali ke kamarnya, menutup pintu,
meninggalkan Hana sendirian di tengah arena sirkus di mana ia menjadi badutnya. Di dapur, Hana bersandar pada tembok dingin. Napasnya memburu. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang buram. Wajahnya kusam, matanya sembab, tangannya kasar. "Ini rumahku," bisik Hana pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar. "Kenapa aku yang seperti tamu tak diundang di sini?" Air mata akhirnya tumpah. Bukan air mata cengeng, tapi air mata yang perlahan memupuk sebuah keputusan. Kesabaran Hana bukan tanpa batas. Dan hari ini, batas itu semakin tipis, setipis kulit bawang yang siap dikupas. Fondasi kesabarannya mulai retak, menunggu satu hantaman lagi untuk runtuh dan menghancurkan segalanya. Dan hantaman itu, tak lama lagi akan datang. Tubuh manusia punya batas, begitu juga Hana. 3 hari berturut-turut ia memaksakan diri menerima pesanan catering prasmanan untuk acara pernikahan tetangga beda blok. Sendirian. Ia belanja ke pasar jam 2 pagi, memasak 200 porsi rendang, ayam goreng, dan sup bakso hingga tengah malam. Kenapa ia senekat itu? Karena 3 hari lalu, Rian merengek. "Han, motorku harus turun mesin nih. Kalau nggak dibenerin, aku nggak bisa kerja. Butuh 1,5 juta. Kamu ada pegangan kan?" Hana memberikan semua tabungannya. Dan untuk menutup modal belanja catering selanjutnya, ia harus bekerja 2 kali lebih keras. Malam itu, hujan turun deras sekali, seolah langit ikut menangis melihat nasib Hana. Tubuh Hana ambruk. Ia terbaring di sofa ruang tengah, bukan di kasur empuk di kamar utama. Kamar itu sudah dikuasai Rian yang tidak mau terganggu suara batuk Hana. "Kamu tidur luar aja dulu. Entar aku ketularan. Besok aku ada meeting penting." Begitu kata Rian tega. Tubuh Hana menggigil hebat. Giginya bergemelatu. Suhu tubuhnya mencapai 39,5 derajat Celcius. Kepalanya serasa dipalu godam setiap kali ia membuka mata. Tenggorokannya kering dan perih. Tapi gelas air di meja sudah kosong sejak 2 jam lalu. Ia tidak punya tenaga bahkan untuk sekadar berjalan ke dispenser. Pintu depan terbuka. Bu Sinta pulang dari pasar dengan payung basah. Ia masuk dengan wajah masam, menjinjing kantong plastik berisi sayuran. Matanya langsung tertuju pada tumpukan setrikaan di pojok ruangan yang belum tersentuh, dan cucian piring yang menumpuk di wastafel dapur, terlihat dari ruang tengah. "Astaga!" seru Bu Sinta, membanting kantong belanjaan ke meja. Ia berjalan mendekati Hana yang sedang meringkuk di balik selimut tipis. Bukannya meletakkan punggung tangan di dahi menantunya untuk mengecek suhu, Bu Sinta malah menyenggol kaki Hana dengan ujung kakinya. Tidak keras, tapi cukup untuk menyentak kesadaran Hana. "Heh, bangun!" Suara Bu Sinta melengking. "Mentang-mentang sakit dikit. Manja banget sih kamu. Itu baju Rian belum digosok. Dia besok mau pakai kemeja putih." Hana membuka matanya yang berat, memandang mertuanya dengan pandangan kabur. "Bu, Hana." Hana nggak kuat. "Dingin banget." Suaranya parau, nyaris seperti cicitan tikus. "Halah, alasan. Orang cuma demam biasa aja kok. Dulu ibu waktu hamil Rian, demam-demam juga tetap nyuci di sungai. Kamu ini generasi lembek. Numpang hidup kok malesnya minta ampun." Cibir Bu Sinta tanpa belas kasihan. Ia lalu melenggang ke dapur, membuat teh manis hangat. Hana menatap punggung mertuanya dengan penuh harap, mengira teh itu untuknya. Namun, Bu Sinta membawa cangkir itu ke kamarnya sendiri sambil bergumam. "Hujan-hujan gini emang paling enak ngeteh." Air mata Hana menetes di bantal sofa yang apek. 1 jam kemudian, suara motor Rian terdengar. Hana mencoba bangkit, setidaknya untuk duduk, tapi kepalanya berputar hebat hingga ia kembali terhempas. Rian masuk dengan wajah lelah. Ia melihat ibunya sedang duduk cemberut di meja makan yang kosong, tanpa tudung saji, tanpa makanan. "Loh, Bu? Kok belum makan?" "Hana mana?" tanya Rian. "Tuh." Bu Sinta menunjuk Hana di sofa dengan dagunya. "Istrimu lagi akting sekarat. Ibu lapar dari tadi nggak dimasakin. Ibu mau masak sendiri tapi gas habis. Dia nggak bilang." Rian langsung naik pitam. Ia lapar, lelah, dan mendengar ibunya kelaparan membuat emosinya meledak. Ia menghampiri Hana, menarik selimut yang menutupi tubuh istrinya dengan kasar. "Hana!" bentak Rian. Hana tersentak kaget. Jantungnya berdegup kencang. "Mas, kamu tuh istri macam apa sih?" Rian tidak bertanya, "Kamu sakit apa?" Dia langsung menghardik. "Ibu lapar nggak dimasakin. Gas habis nggak diganti. Kerjaanmu kan cuma duduk di rumah.
Ngapain aja sampai capek begitu? Hah? Mas, badan aku panas, tolong beliin obat. Pinta Hana memelas. Tangannya mencoba meraih tangan suaminya. Rian menepis tangan panas itu. Ah, lebay. Paling cuma masuk angin gara-gara kamu sering begadang nonton drakor kan? Udah, bangun. Masakin mie atau apa kek buat ibu. Jangan manja. Aku capek cari duit. Pulang ke rumah malah nambah beban pikiran. Kalimat itu menembus jantung Hana lebih tajam daripada pisau dapur manapun. Nambah beban pikiran? Hana memalingkan wajahnya ke sandaran sofa. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir deras. Di titik itulah, sesuatu di dalam dirinya patah. Rasa cinta, rasa hormat, rasa ingin berbakti, semuanya hancur berkeping-keping. Baik, Mas, bisik Hana dalam hati. Kalau aku cuma beban, aku akan pastikan beban ini hilang dari pundakmu. Selamanya. Tuhan sepertinya masih sayang pada Hana. Atau mungkin, doa-doa orang tua Hana di surga sedang bekerja. Pukul 19 malam, sebuah ketukan terdengar di pintu. Rian yang sedang asyik menonton acara komedi di TV sambil makan martabak telur, yang dibelinya di jalan pulang tanpa membelikan untuk Hana, berteriak malas. Buka pintunya, Bu. Hana lagi mogok kerja tuh. Bu Sinta dengan enggan bangkit dan membuka pintu. Di sana berdiri sosok pria tinggi tegap dengan jaket kulit coklat. Wajahnya tegas, mirip sekali dengan Hana. Itu Bayu, kakak kandung Hana satu-satunya yang tinggal di luar kota dan jarang berkunjung karena sibuk dinas. Loh, Mas Bayu. Bu Sinta kaget. Senyum palsunya langsung merekah. Tumben mampir. Nak, mari masuk, mari. Bayu tersenyum tipis, tapi matanya langsung menyapu ruangan. Iya, Bu. Kebetulan lagi ada kiriman barang ke daerah sini. Sekalian mampir mau kasih oleh-oleh buat Hana. Bayu melangkah masuk. Senyumnya lenyap seketika saat melihat pemandangan di ruang tengah. Adiknya, Hana, tergeletak di sofa dengan wajah pucat pasi seperti mayat, bibir pecah-pecah, dan tubuh menggigil. Di meja dekat sofa, tidak ada air minum, tidak ada obat. Sementara di meja makan yang berjarak hanya 3 meter, Rian sedang tertawa menonton TV dengan mulut penuh martabak. Hana? Panggil Bayu. Suaranya bergetar menahan amarah. Ia bergegas berlutut di samping adiknya. Ia menempelkan tangan besarnya ke dahi Hana. Panasnya menyengat. Ya Allah, panas banget ini. Han, Dek. Hana membuka matanya. Saat melihat wajah kakaknya, pertahanannya runtuh. Ia tidak bersuara, tapi air matanya mengalir deras. Bibirnya gemetar, berusaha mengucapkan sesuatu tanpa suara. Bayu menoleh tajam ke arah Rian dan Bu Sinta. Tatapannya membunuh. Rian, istrimu sakit parah begini. Kamu malah enak-enakan makan martabak? Kalian gak punya hati. Rian tersedak martabaknya. Ia buru-buru minum dan berdiri. Wajahnya pias. Bu Sinta ikut gugup. Anu Mas Bayu. Hana itu cuma masuk angin biasa. Tadi udah disuruh bangun makan gak mau. Kilah Bu Sinta cepat. Masuk angin matamu. Bentak Bayu. Membuat seisi ruangan hening. Rian menciut. Bayu adalah mantan atlet bela diri. Dan emosinya bukan sesuatu yang ingin dilawan Rian. Kalian biarkan dia tidur di sofa? Tanpa selimut tebal? Tanpa obat? Bayu berdiri, menunjuk Rian. Kamu suaminya atau bukan? Aku baru pulang kerja, Mas. Cepet. Rian mencoba membela diri dengan alasan klasik. Bayu mendengus jijik. Ia kembali menunduk ke arah Hana. Hana menarik ujung jaket kakaknya lemah. Bayu mendekatkan telinganya. Aku udah gak kuat. Mas, bantu aku. Bisik Hana serak, penuh keputusasaan. Bawa aku pergi. Dada Bayu sesak mendengar permohonan itu. Ia mengangguk tegas. Tanpa banyak bicara lagi, Bayu menyelipkan tangannya ke bawah punggung dan lutut Hana, lalu mengangkat tubuh adiknya yang terasa sangat ringan itu. Aku bawa Hana sekarang. Kita ke dokter, lalu dia istirahat di rumahku. Kata Bayu dingin pada Rian dan Bu Sinta. Rian tampak tidak keberatan, malah terlihat lega karena tidak perlu mengurus orang sakit. Ya udah sana, Mas, paling besok juga sembuh. Tapi jangan lama-lama ya, baju kerjaku habis soalnya. Nggak ada yang nyuci. Bayu berhenti sejenak di ambang pintu. Rahangnya mengeras. Ingin sekali ia menghajar Rian detik itu juga, tapi beban di lengannya lebih penting. Urus baju kerjamu sendiri, geram Bayu. Dan jangan harap Hana pulang besok.
Bu Sinta menimpali dari belakang. Halah, paling juga drama doang biar diperhatiin kakaknya. Bawa aja, Mas. Biar dia sadar diri kalau di sini tuh tugasnya banyak. Bayu tidak menoleh lagi. Ia membawa Hana keluar dari neraka itu, memasukkannya ke dalam mobil box operasional kantornya. Saat pintu mobil tertutup dan AC mobil mulai mendinginkan udara yang pengap, Hana akhirnya merasa aman. Ia pingsan dalam perjalanan, meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi istananya, namun telah berubah menjadi penjara. Dan Rian serta Bu Sinta, mereka kembali duduk di depan TV, melanjutkan memakan martabak yang mulai dingin, tanpa menyadari bahwa itu adalah malam terakhir mereka menikmati kenyamanan di rumah itu. Bom waktu telah dipicu, dan hitung mundur menuju kehancuran mereka sudah dimulai. Cahaya matahari pagi yang terik menerobos masuk melalui celah gorden jendela kamar yang tidak tertutup rapat. Sinar itu menyorot tepat ke wajah Rian, memaksanya menyipitkan mata. Ia menggeliat. Tangannya meraba-raba nakas di samping tempat tidur, mencari ponsel. Pukul 7.15 pagi. Mata Rian membelalak seketika. Tubuhnya tersentak bangun seolah tersengat listrik. Sialan. Telat. Umpatnya keras. Biasanya, pukul 5.30, suara lembut Hana sudah terdengar membangunkannya, disusul dengan aroma kopi yang menggelitik hidung dan handuk hangat yang sudah tersedia. Namun pagi ini, rumah itu hening. Hening yang mencekam. Tidak ada suara denting sendok beradu dengan piring, tidak ada suara air gemericik dari kamar mandi, dan yang paling parah, tidak ada aroma masakan. Rian melompat dari kasur. Kakinya tersandung tumpukan celana kotor yang ia lempar sembarangan semalam. Ia berlari keluar kamar, berharap menemukan Hana sudah pulang dan sedang sibuk di dapur. Harapannya sederhana. Hana sudah sembuh, sudah pulang subuh-subuh, dan kembali menjadi pelayan setianya. Namun, pemandangan di ruang tengah menghancurkan harapannya. Sofa tempat Hana terbaring sakit semalam kosong, hanya menyisakan bantal apek yang posisinya miring. Meja tamu masih berantakan dengan kotak martabak yang terbuka, kini dikerubungi semut hitam. Remah-remah kulit martabak berserakan di lantai, sisa makan Rian yang tidak dibersihkan. Gelas bekas minum Bu Sinta juga masih di sana, menyisakan noda lingkaran air di meja kayu. "Ibu! Bu!" teriak Rian panik. Ia menggedor pintu kamar ibunya. Dari dalam, terdengar suara erangan malas. Pintu terbuka perlahan. Bu Sinta muncul dengan rambut acak-acakan dan wajah bengkak bangun tidur. "Kenapa sih teriak-teriak pagi buta? Kepala ibu pusing nih," keluh Bu Sinta sambil memijat pelipisnya. "Pagi buta apanya? Ini jam 7:04, Bu. Aku kesiangan." "Hana mana? Dia belum balik?" tanya Rian dengan nada tinggi, frustrasi. Bu Sinta melongo, menengok ke arah jam dinding yang mati. Baterainya habis 2 hari lalu dan Hana belum sempat menggantinya. "Ya ampun, kok nggak ada yang bangunin ibu?" Bu Sinta ikut panik, tapi bukan karena Rian telat, melainkan karena perutnya yang mulai melilit lapar. "Hana? Ya mana ibu tahu? Kan semalam dibawa minggat sama kakaknya yang sok jagoan itu." Rian mengacak rambutnya kasar. "Terus sarapan gimana? Bajuku? Kemeja biru dongkerku mana?" Ia berlari ke tempat setrikaan di pojok ruangan. Tumpukan baju itu masih menggunung, sama persis seperti semalam. Kemeja biru dongker kesayangannya menyembul di antara daster Bu Sinta, kusut dan tampak menyedihkan seperti kain lap. "Arg, Hana bener-bener ya?" Rian menarik kemeja itu dengan kasar. "Masa aku ke kantor pakai baju kusut begini? Bisa diketawain orang satu divisi." "Ya kamu setrika sendirilah sebentar," sahut Bu Sinta enteng, berjalan menuju dapur. "Ibu mau bikin teh dulu. Leher rasanya kering banget." Rian mendengus. Menyetrika? Seumur hidup berumah tangga dengan Hana, ia tidak pernah memegang setrika. Ia mencoba mencolokkan kabel setrika, tapi bingung mengatur suhunya. Akibatnya, saat ia menempelkan setrika ke kerah kemeja, bau hangus langsung tercium. "Sial!" Rian membanting setrika itu. Ada bekas gosong kecoklatan di kerah kemejanya. Ia terpaksa memakai kemeja lain yang warnanya sudah agak pudar dan tetap kusut, lalu menutupinya dengan jaket agar tidak terlalu terlihat. Sementara itu, di dapur, drama lain sedang terjadi. Bu Sinta berdiri di depan kompor dengan wajah bingung. Ia sudah mengisi panci dengan air, berniat merebus mie instan, satu-satunya makanan yang ia tahu cara masaknya. Ia memutar knop kompor. Cetek, cetek, blup. Api tidak menyala. Hanya bunyi pemantik yang sia-sia. "Loh, kok enggak nyala?"
Bu Sinta memutar knob itu berkali-kali dengan kasar. "Rian, kompornya rusak!" teriak Bu Sinta dari dapur. Rian yang sedang memakai kaos kaki, yang ternyata beda sebelah, satu hitam satu biru tua, berlari ke dapur dengan napas memburu. "Kenapa lagi sih, Bu? Aku udah telat banget ini. Ini kompor nggak mau nyala. Hana tuh emang nggak becus ngerawat barang. Kompor aja rusak dibiarin," tuduh Bu Sinta tanpa dasar. Rian mengecek tabung gas di bawah kolong dapur. Ia mengguncangnya. "Ringen. Kosong melompong. Gasnya habis, Bu. Bukan rusak," kata Rian ketus. "Ya udah pasang yang baru. Itu ada stoknya kan di pojok," tunjuk Bu Sinta pada tabung gas cadangan. Rian terdiam. Ia menatap tabung gas hijau itu dengan tatapan asing. Selama ini, Hana yang selalu memasang gas. Hana yang mengangkat tabung berat itu, memutar regulatornya, dan memastikan tidak ada kebocoran. Rian tidak pernah mau menyentuhnya dengan alasan, takut meledak, atau bau gas bikin pusing. Aku nggak bisa pasangnya, Bu. Buru-buru," elak Rian. Padahal dalam hati ia memang tidak tahu caranya. "Ibu beli sarapan di luar aja deh nanti." "Lah? Ibu nggak pegang duit cash. Dompet ibu ketinggalan di tas arisan kemarin. Males ambil." Bu Sinta merengut. "Kamu kasih duit dong." Rian merogoh saku celananya. Kosong. Dompetnya ada di kamar. Ia malas mengambilnya lagi. "Pakai duit simpenan ibu dululah. Nanti aku ganti." "Udah aku berangkat." Tanpa mencium tangan ibunya, Rian berlari keluar rumah. Perutnya keroncongan, penampilannya kusut, dan moodnya hancur lebur. Sepeninggal Rian, Bu Sinta berdiri sendirian di tengah dapur yang berantakan. Cucian piring kotor bekas kemarin lusa mulai mengeluarkan bau tak sedap. Sampah dapur belum dibuang, mengundang lalat buah beterbangan. "Kurang ajar si Hana," gumam Bu Sinta sambil membanting panci kosong ke wastafel.
Sengaja dia mau nyiksa aku. Awas aja kalau pulang. Aku suruh dia ngepel satu rumah sampai mengkilap. Bu Sinta mencoba menelepon Hana. Ia mengambil ponselnya, mencari kontak, menantu. Bukan nama Hana yang ia simpan, tapi statusnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Bu Sinta mencoba lagi. Sekali, 2 kali, 5 kali. Hasilnya sama. Berani-beraninya dia matiin HP. Bu Sinta melempar ponselnya ke sofa. Perutnya perih minta diisi. Akhirnya, dengan gengsi setinggi langit, ia terpaksa memakan biskuit kaleng yang sudah melempem di toples tamu, sambil duduk di depan TV yang menayangkan berita pagi. Rumah itu terasa sangat besar, sangat kosong, dan sangat asing. Tanpa sentuhan tangan Hana, rumah itu hanyalah bangunan bata yang dingin. Debu mulai terlihat di atas meja TV. Lantai terasa berpasir di telapak kaki Bu Sinta. Di kantor, nasib Rian tidak lebih baik. Ia datang terlambat 30 menit. Bosnya langsung memanggilnya ke ruangan. Rian, tumben kamu telat? Penampilanmu juga kacau begitu. Ada masalah? Tanya Pak Bos sambil menatap ke meja kusut Rian. Maaf, Pak, istri saya lagi sakit, jadi pagi ini agak repot di rumah. Jawab Rian, lagi-lagi menjadikan Hana kambing hitam. Oh, sakit. Ya sudah, tapi profesionalisme tetap dijaga ya. Ini laporan bulan lalu mana? Katanya mau diserahkan pagi ini. Rian menepuk jidatnya. Laporan itu ada di laptopnya yang tertinggal di rumah, di atas meja makan, karena tadi pagi ia terlalu panik mencari kaos kaki. Maaf Pak, ketinggalan. Hari itu adalah hari terburuk bagi Rian. Ia dimarahi atasan, diejek teman kantor karena memakai kaos kaki beda warna, dan kelaparan karena dompetnya tertinggal. Ia terpaksa meminjam uang teman kantornya untuk makan siang di warteg. Padahal biasanya ia membawa bekal catering lezat buatan Hana yang sering membuat teman-temannya iri. Sore harinya, saat Rian pulang, rumah masih gelap gulita. Bu Sinta tidak menyalakan lampu teras. Bu? Panggil Rian saat masuk. Bu Sinta sedang tiduran di sofa. Wajahnya pucat karena kelaparan seharian. Ia tidak bisa memesan makanan online karena gaptek. Dan malas berjalan ke warung depan kompleks karena gengsi takut ditanya tetangga kenapa tidak masak. Kamu bawa makanan nggak? Tanya Bu Sinta lemah. Rian menggeleng. Aku lupa, Bu. Kirain ibu udah makan. Keduanya saling pandang dalam kegelapan ruang tengah yang pengap. Ini semua gara-gara Hana, desis Rian, menumpahkan segala kekesalannya pada sosok yang tidak ada di sana. Dia pikir dengan dia pergi, kita bakal mati? Enggak, kita bisa hidup tanpa dia. Iya, Yan. Biarin aja. Timpal Bu Sinta dengan sisa tenaga. Paling besok atau lusa dia balik. Duitnya pasti habis. Dia kan gak punya siapa-siapa selain kita. Kakaknya itu juga pasti gak betah lama-lama nampung dia. Ujung-ujungnya dia bakal balik ke sini. Ngemis-ngemis minta maaf. Kalau dia balik, kata Rian dengan mata berkilat marah. Aku gak bakal kasih dia masuk sebelum dia janji gak bakal ngulangin kayak gini lagi. Dia harus tahu posisinya. Ego mereka begitu tinggi, menutupi akal sehat. Mereka tidak sadar bahwa kartu ATM Hana yang biasanya ditaruh di laci dapur sudah tidak ada. BPKB motor Rian yang biasanya disimpan di lemari juga sudah lenyap. Mereka terlalu sibuk dengan rasa lapar dan harga diri yang terluka, hingga tidak menyadari bahwa fondasi hidup mereka sudah dicabut sampai ke akar-akarnya. Suasana di rumah Mas Bayu sangat berbeda. Tenang, sejuk, dan penuh kehangatan. Tidak ada teriakan. Tidak ada sindiran, tidak ada tumpukan pekerjaan rumah tangga yang menunggu. Hana terbangun di kamar tamu yang bersih. Spraynya wangi lavender. Di samping tempat tidur, ada segelas air putih dan obat penurun panas yang sudah disiapkan. Jendela kamar terbuka lebar, memperlihatkan taman kecil yang asri. Sudah 2 hari Hana di sini. Demamnya sudah turun, meski tubuhnya masih terasa lemas. Tapi yang paling penting, pikirannya mulai jernih. Jarak fisik dari rumah, neraka, itu memberinya perspektif baru. Sudah bangun, Han? Istri Mas Bayu, Mbak Tari, masuk membawa nampan berisi bubur ayam. Tapi kali ini, bubur itu untuk Hana. Bukan Hana yang membuatnya. Makan dulu ya, Dek. Ini Mas Bayu yang beli di depan. Katanya bubur langgananmu waktu kecil dulu. Ujar Mbak Tari lembut, meletakkan nampan di pangkuan Hana. Hana menatap bubur itu. Matanya berkaca-kaca. Selama ini ia memasak bubur untuk mertuanya.
Tapi tidak pernah sekalipun ada yang bertanya apakah ia sudah makan atau belum. "Makasih, Mbak," ucap Hana lirih. Setelah sarapan, Mas Bayu masuk. Wajahnya serius. Ia membawa sebuah map plastik tebal berwarna merah. "Gimana? Sudah enakan?" tanya Bayu, duduk di kursi di samping tempat tidur. Hana mengangguk. "Sudah jauh lebih baik, Mas." Bayu meletakkan map merah itu di pangkuan Hana. "Mas sudah ambil semua berkas penting dari lemari kamarmu waktu malam itu kamu pingsan. Mas tahu kamu pasti butuh ini." Hana membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya lengkap. Sertifikat hak milik, SHM. Rumah di Jalan Anggrek nomor 45. Tertulis jelas. Pemegang hak, Hana Pertiwi. BPKB motor Rian, yang dibeli cash menggunakan uang warisan orang tua Hana. Tapi Rian mengaku pada ibunya itu hasil tabungannya. Tumpukan nota pembelian perabot. Sofa, TV LED 50 inch, kulkas 2 pintu, mesin cuci, hingga set meja makan jati. Semuanya atas nama Hana, dengan tanda tangan Hana. Hana mengusap lembaran sertifikat rumah itu. Kertas inilah bukti betapa bodohnya dia selama ini. Ia membiarkan orang lain menjadi raja di istananya sendiri, sementara ia menjadi budak. "Kamu tahu kan, Han, posisi hukummu kuat sekali." Suara Bayu membuyarkan lamunan Hana. "Tahu, Mas." "Terus, apa rencanamu?" "Rian sudah menelepon Mas tadi pagi. Dia marah-marah. Nanya kapan kamu pulang. Dia bilang bajunya habis dan ibunya kelaparan. Dia nggak nanya kabar kamu sama sekali." Tangan Hana mengepal. Mendengar nama Rian disebut, tidak ada lagi desiran cinta. Yang ada hanya rasa muak yang mendalam. Bayangan Bu Sinta yang menendang kakinya saat sakit, dan Rian yang lebih memilih martabak daripada nyawa istrinya, berputar ulang di kepalanya seperti kaset rusak. "Aku nggak mau balik, Mas," kata Hana tegas. Tatapannya yang dulu sayu kini menajam. "Aku mau cerai." Bayu tersenyum lega. "Bagus. Itu yang Mas tunggu. Tapi rumah itu gimana? Kamu mau jual? Atau mau kamu kasih ke mereka sebagai harta gono gini?" Hana tertawa sinis. Tawa yang belum pernah ia keluarkan sebelumnya. "Gono gini? Apa yang mau dibagi?" Rian gak pernah keluar duit sepeser pun untuk rumah itu. Gajinya habis buat gaya hidup ibunya dan cicilan mobil LCGC yang dia banggakan itu. Rumah itu warisan ayah ibu. "Itu hakku." "Jadi?" pancing Bayu. "Aku mau mereka keluar. Tanpa membawa apa-apa selain baju yang menempel di badan mereka dan barang-barang rongsokan mereka yang dulu dibawa waktu numpang pertama kali," ucap Hana dingin. Sore harinya, Bayu mendatangkan seorang pengacara, Pak Lukman, teman lama ayahnya. Di ruang tamu rumah Bayu, gelar perkara kecil-kecilan dilakukan. Pak Lukman memeriksa dokumen-dokumen itu dengan teliti. "Ini kasus yang sangat mudah, Nah Hana," kata Pak Lukman sambil membetulkan letak kacamatanya. "Rumah ini harta bawaan. Diperoleh sebelum pernikahan. Dalam hukum Islam maupun hukum negara, harta bawaan tidak masuk harta gono gini. Jadi Rian tidak punya hak 1% pun atas rumah itu. Apalagi sertifikatnya murni atas nama kamu." "Bagaimana dengan perabot, Pak?" tanya Hana. "Ada buktinya." Hana menyodorkan tumpukan nota. "Semua saya simpan rapi. Kebiasaan dari almarhumah ibu, setiap beli barang di atas 500.000 harus simpan nota." Pak Lukman tertawa. "Sempurna. Kalau begitu, semua barang ini adalah milikmu. Mereka tidak bisa mengklaim." "Saya mau mereka pergi, Pak." "Secepatnya," kata Hana. "Kita bisa layangkan somasi pengosongan rumah. Tapi biasanya prosesnya lama kalau mereka bebal," ujar Pak Lukman. Bayu menyela. "Kita nggak butuh proses lama, Pak. Kita pakai cara pindah rumah." Hana pemilik rumah, dia berhak merenovasi atau mengosongkan rumahnya kapan saja, kan? Hana menatap kakaknya, mengerti arah pembicaraan ini. "Hari Rabu," gumam Hana tiba-tiba. "Kenapa hari Rabu?" tanya Mbak Tari yang ikut mendengarkan. "Setiap hari Rabu, Rian pasti meeting mingguan sampai sore. Dan Bu Sinta, dia jadwalnya arisan di kompleks sebelah dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Dia nggak akan pulang makan siang karena dapat jatah makan di sana." Jelas Hana detail. Ia hafal betul jadwal para majikannya. Itu. Rumah akan kosong dari jam 10 sampai jam 4. 6 jam. Hitung Bayu. Cukup waktu untuk mengangkut semuanya. "Kita buat rumah itu kosong melompong. Seperti rumah hantu," tambah Hana.
Ada kepuasan tersendiri saat membayangkannya. Aku mau ambil semuanya. Kasur tempat mereka tidur, sofa tempat mereka nonton TV sambil hina aku, kulkas tempat mereka ambil minuman dingin, semuanya. Itu dibeli pakai uang cateringku. Uang keringatku yang dibilang recehan sama Rian. Oke. Bayu menepuk meja pelan. Operasi hari Rabu. Mas akan siapkan 2 truk besar dan 5 orang kuli angkut. Kita pastikan bersih tanpa sisa. Dan satu lagi, Mas, potong Hana. Tolong hubungi PLN dan PDAM. Aku mau ajukan pemutusan sementara atau setidaknya matikan aliran dari pusat dengan alasan renovasi total. Biar kalaupun mereka nekat bertahan tidur di lantai, mereka bakal tidur dalam gelap dan gak bisa mandi. Pak Lukman menggeleng-gelengkan kepala. Takjub dengan transformasi Hana. Dari istri yang teraniaya menjadi wanita yang menyusun strategi perang dengan dingin. Baik, saya akan siapkan surat gugatan cerai dan surat somasi. Nanti ditempel di pintu setelah rumah kosong, kata Pak Lukman. Malam itu, Hana tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi rasa bersalah. Rencana sudah matang. Rabu besok akan menjadi hari eksekusi. Hari di mana sang Ibu Pri melepas sayapnya dan berubah menjadi Ibu Ratu yang mengambil kembali mahkotanya. Di sisi lain kota, di rumah yang akan segera menjadi target operasi, Rian dan Bu Sinta tidur dengan perut keroncongan, bermimpi bahwa besok Hana akan pulang sambil menangis dan mencium kaki mereka. Betapa salahnya mereka. Badai bukan sedang berlalu. Badai justru sedang bergerak mendekat dengan kecepatan penuh, siap menyapu bersih keangkuhan mereka hingga tak bersisa. Hari Rabu yang dinanti akhirnya tiba. Langit Jakarta tampak cerah, seolah merestui rencana besar yang sudah disusun rapi oleh Hana dan Mas Bayu. Bagi Rian dan Bu Sinta, ini hanyalah hari Rabu biasa. Hari di mana mereka menjalani rutinitas dengan keangkuhan yang masih melekat, tanpa sedikit pun menyadari bahwa tanah yang mereka pijak sedang bergerak menuju kehancuran. Pukul 7 pagi, Rian berangkat kerja dengan wajah masam. Ia masih memakai kemeja yang sedikit kusut karena setrika uap yang dijanjikan Bu Sinta tak kunjung dibeli, atau lebih tepatnya, tak ada uang untuk membelinya. Rian pergi tanpa sarapan, hanya menggerutu soal Hana yang keterlaluan, karena belum pulang juga. Nanti malam kalau dia belum balik, aku mau lapor polisi aja, Bu. Bikin laporan orang hilang biar dia malu dijemput polisi di rumah kakaknya. Ancam Rian sebelum menaiki motornya yang berbunyi kasar karena belum diservis. Pukul 9.30 pagi, giliran Bu Sinta yang bersiap. Ia mematut diri di cermin besar di kamar utamanya. Cermin rias jati yang dibeli Hana setahun lalu. Bu Sinta memakai bedak tebal untuk menutupi kerut wajahnya, memulas lipstik merah menyala, dan menyemprotkan parfum yang tinggal setengah botol, milik Hana yang ia ambil diam-diam. Hari ini arisan di kompleks sebelah. Momen baginya untuk pamer dan makan enak gratisan. Rumah dikunci nggak ya? Gumam Bu Sinta saat keluar pagar. Ia menengok ke dalam. Ah, kuncilah. Siapa tahu si Hana balik. Biar dia nunggu di luar kepanasan sampai aku pulang. Bu Sinta mengunci gembok pagar dengan senyum puas, lalu melenggang pergi menaiki ojek pangkalan, meninggalkan rumah itu dalam keheningan. Tepat pukul 10.15 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar rumah nomor 45. Di belakangnya, 2 truk engkel bak tertutup berukuran besar menyusul, parkir memanjang menutupi hampir separuh jalan. Hana turun dari mobil hitam itu. Ia mengenakan kemeja flanel kotak-kotak dan celana jeans. Rambutnya diikat kuda. Wajahnya segar. Tak ada lagi jejak air mata atau kesakitan.
Di sampingnya, Mas Bayu berdiri tegap sambil memegang kunci cadangan rumah. Kunci asli yang memang dipegang Hana sebagai pemilik. "Siap, Dek?" tanya Bayu sambil menepuk bahu adiknya. Hana menatap rumah itu. Dulu, setiap melihat pagar hitam itu, dadanya selalu sesak membayangkan pekerjaan rumah yang menumpuk dan sindiran mertua. Tapi hari ini, ia melihatnya sebagai medan perang yang akan segera ia menangkan. "Siap, Mas. Ayo kita bersihkan parasit-parasit itu," jawab Hana mantap. Bayu memberi kode pada 5 orang pria berbadan kekar yang turun dari truk. Mereka adalah tim pindahan profesional yang sudah dibayar lunas. "Pak, sesuai instruksi ya. Angkut semua barang yang ada stiker merahnya. Yang gak ada stiker, biarin aja atau masukkan ke kardus sampah," perintah Bayu. Hana membuka gembok pagar dengan santai. Klik, pagar terbuka. Pintu utama rumah dibuka lebar-lebar. Udara pengap dari dalam rumah langsung menyambut mereka. Bau apek tercium samar. Bukti bahwa rumah ini tidak dirawat dengan baik selama 5 hari Hana pergi. Operasi dimulai. Hana masuk ke dalam. Melangkah pasti. Ia tidak membuang waktu. Dengan gulungan stiker merah di tangan, ia mulai menempelkan tanda, "Sita," itu ke setiap barang yang ia beli dengan keringatnya. Target pertama, ruang tengah. Hana menempelkan stiker di TV LED 50 inch yang terpajang megah di dinding. TV ini adalah saksi bisu Rian tertawa terbahak-bahak menonton acara komedi sementara Hana mengepel lantai di bawah kakinya. "Angkut," perintah Hana. 2 orang kuli langsung mencopot TV itu dari braketnya dengan cekatan. Selanjutnya, sofa L-bed kulit sintetis berwarna coklat tua. Sofa ini tempat Bu Sinta sering tiduran sambil menelepon teman-temannya, membicarakan kejelekan Hana. Sofa ini dibeli Hana dengan uang bonus catering lebaran 2 tahun lalu. "Ini juga, bawa," kata Hana dingin. Ruangan itu perlahan mulai botak. Karpet bulu, meja kopi kaca, hingga hiasan dinding kaligrafi tembaga yang mahal, semuanya berpindah ke bak truk. Gemas suara langkah kaki mulai terdengar memantul di tembok-tembok yang kini telanjang. Hana bergerak ke dapur. Ini adalah wilayah paling emosional. Ia menyentuh kulkas 2 pintu side-by-side miliknya. Di dalamnya masih ada botol sirup sisa arisan dan makanan basi. Kuras isinya, buang ke plastik sampah. Lalu angkut kulkasnya. Instruksi Hana pada salah satu kru. Kompor tanam Modena, microwave, mixer besar, oven listrik, hingga rak piring stainless steel. Semua diangkut. Hana tidak menyisakan satupun sendok garpu yang ia beli. Ia hanya menyisakan beberapa piring melamin retak dan gelas promosi sabun colek yang dulu dibawa Bu Sinta saat pindahan. "Mbak, ini meja makannya berat banget. Kayu jati asli ya?" tanya seorang kuli sambil menyeka keringat saat mengangkat meja makan 6 kursi. "Iya, Pak. Itu saya beli nyicil 6 bulan. Tolong hati-hati ya. Jangan sampai lecet. Itu terlalu bagus buat ditinggal di sini," jawab Hana. Kini giliran kamar utama. Kamar yang dikuasai Rian dan Bu Sinta. Karena Bu Sinta sering tidur di kamar Rian kalau Rian lembur. Atau sekadar ingin tidur di kasur empuk. Hana membuka pintu kamar itu. Baunya khas Rian. Bau rokok dan parfum murah. Di atas kasur king cole ukuran 180x200 itu, sprei berantakan. Angkut kasurnya, dipannya, lemari pakaian 4 pintu itu, dan meja riasnya. Perintah Hana tanpa ragu. "Bajunya gimana, Mbak?" tanya kru pindahan melihat isi lemari yang penuh pakaian Rian dan Bu Sinta. Hana tersenyum tipis. Ia menunjuk tumpukan kardus bekas mie instan yang ia bawa. "Masukkan semua baju mereka ke situ. Asal masuk aja, nggak usah dilipat. Campur aja baju Rian sama baju ibunya, biar mereka pusing nyarinya." Para kru bekerja cepat. Baju-baju kerja Rian yang ia banggakan, gamis-gamis mentereng Bu Sinta, semuanya dilempar masuk ke dalam kardus-kardus coklat kusam itu. Tidak ada perlakuan istimewa. Kardus-kardus itu kemudian ditumpuk asal-asalan di sudut ruangan yang kini kosong melompong. Sebagai gantinya, Hana meminta kru mengambil barang dari gudang belakang. Sebuah kasur busa tipis berwarna biru yang sudah kempes dan ada noda ompol lama. Kasur milik Bu Sinta dari rumah lamanya. "Taruh kasur busa ini di tengah ruangan," kata Hana. Pemandangan itu sungguh ironis. Kamar yang tadinya mewah bak hotel bintang 3, kini kembali ke setelan pabrik. Sebuah ruangan kosong dengan satu kasur busa tipis yang menyedihkan dan tumpukan kardus mie instan. Jam menunjukkan pukul 13 siang. Truk pertama sudah penuh. Truk kedua mulai diisi. Tetangga sebelah, Bu RT, sempat melongo keluar karena mendengar keributan. Ia mendekat ke pagar. "Loh, Mbak Hana? Kok pindahan? Mau kemana?"
Tanya Bu RT bingung. Hana berjalan ke pagar, tersenyum ramah. Senyum paling tulus yang pernah ia berikan pada tetangga itu. Oh, Bu RT. Iya nih, Bu. Mau renovasi total. Jadi barang-barang harus dikosongin semua biar nggak rusak kena debu. Doinnya, Bu. Oh alah, renovasi. Pantesan dibawa semua. Mas Rian sama Bu Sinta ikut pindah sementara. Mereka nanti nyusul, Bu. Masih kerja soalnya. Jawab Hana diplomatis, menyembunyikan bom waktu yang sebentar lagi meledak. Pukul 14.30. Rumah itu benar-benar telanjang. Tidak ada gorden, tidak ada lampu gantung. Hana menggantinya dengan bohlam 5 watt yang redup. Tidak ada keset. Bahkan sapu dan pel pun di bawah Hana. Langkah terakhir adalah yang paling krusial. 2 orang petugas berseragam biru dan oranye datang bergantian. Petugas PDAM dan PLN. Siang, Bu Hana. Sesuai permintaan pemutusan sementara ya? Tanya petugas PLN. Betul, Pak. Saya mau renovasi jaringan listrik. Jadi tolong matikan dari MCB pusat dan segel saja sementara. Biar aman. Kata Hana. Siap. Laksanakan. Dalam hitungan menit. Klik. Listrik padam. Kulkas, yang sudah diangkut, tak lagi berdengung. Kipas angin mati. Rumah itu kehilangan nyawanya. Air pun demikian. Keran air diputar. Hanya keluar angin mendesis. Hana berdiri di tengah ruang tamu yang kosong. Suara napasnya terdengar menggema. Ia memandang sekeliling. Dinding-dinding ini merekam banyak air matanya. Banyak doanya yang tak terjawab. Tapi hari ini, dinding ini menjadi saksi kekuatannya. Sudah selesai, Dek? Tanya Bayu yang masuk membawa amplop coklat besar. Sudah, Mas. Bersih. Jawab Hana. Bayu menyerahkan amplop itu. Tempel ini di pintu kamar utama. Biar jadi kejutan manis buat mereka. Hana mengambil amplop itu. Isinya adalah surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan pagi tadi, dan sebuah surat somasi pengosongan rumah dari pengacara. Ia menempelkannya tepat di pintu kamar utama yang terkunci rapat. Kunci kamarnya sudah di bawah Hana. Mereka keluar dari rumah itu. Hana menutup pintu utama, menguncinya, lalu merusak lubang kuncinya sedikit dengan memasukkan patahan kayu kecil, sehingga kunci duplikat Rian tidak akan bisa masuk dengan mudah. Tapi pintu gerbang dibiarkan tidak digembok, hanya dislot saja, seolah mengundang tamu untuk masuk ke dalam perangkap. Pukul 15 sore. Iring-iringan truk dan mobil Hana meninggalkan lokasi. Rumah nomor 45 itu berdiri bisu, gelap, dan kosong. Menunggu penghuninya pulang untuk memberikan pelajaran hidup yang tak akan pernah mereka lupakan. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan sinar oranye yang hangat. Namun kehangatan itu tidak akan bertahan lama di rumah nomor 45. Pukul 16.30 sore. Sebuah taksi berhenti di depan pagar. Bu Sinta turun dengan wajah berseri-seri. Tangannya menjinjing 2 kantong plastik putih berisi rantang sisa makanan arisan, gulai kambing dan sate ayam. Ia sengaja meminta lebih pada tuan rumah dengan alasan, buat anak lanang di rumah. Perutnya kenyang, hatinya senang karena tadi sempat memenangkan kocokan arisan panci, meski pancinya belum diterima. Bu Sinta mendorong pagar. Kriet, loh, kok enggak digembok? Bu Sinta mengerutkan kening. Perasaan tadi pagi aku gembok. Apa Rian udah pulang? Ia menengok ke garasi. Motor Rian belum ada. Ah, paling aku lupa. Dasar pikun. Gumamnya menyalahkan diri sendiri. Ia melangkah masuk ke teras. Teras terasa sangat sepi. Pot-pot bunga anggrek kesayangan Hana yang biasanya berjejer rapi di rak besi, sudah tidak ada. Rak besinya pun lenyap. Hana ini bener-bener ya. Bunga kok dipindahin gak bilang-bilang? Omel Bu Sinta, mengira Hana sudah pulang dan sedang merapikan taman. Bu Sinta merogoh tasnya, mencari kunci rumah. Ia memasukkan kunci ke lubang pintu utama. Kuncinya tidak bisa masuk penuh. Duh, kenapa sih ini? Bu Sinta menghentak-hentakkan pintu. Ternyata pintu itu tidak terkunci rapat, hanya tertutup. Saat ia mendorongnya sedikit keras, brak, pintu terbuka lebar. Assalamualaikum. Hana, kamu ngerusak pintu ya? Teriak Bu Sinta sambil melangkah masuk. Detik berikutnya, kantong plastik berisi gulai dan sate itu terlepas dari tangannya. Praang, rantang jatuh. Kuah gulai tumpah membanjiri lantai keramik putih. Tapi Bu Sinta tidak peduli. Matanya terbelalak lebar. Nyaris keluar dari kelopaknya. Mulutnya menganga. Tapi tidak ada suara yang keluar.
Napasnya tercekat di tenggorokan. Rumah itu kosong. Kosong melompong. Sofa kulit tempat ia biasa duduk. TV besar kebanggaan anaknya. Raib. Meja makan jati. Lenyap. Karpet. Gorden. Hiasan dinding. Jam besar. Semuanya hilang tak berbekas. Rumah itu seperti baru saja dirampok oleh sindikat profesional yang bahkan mengambil debu-debunya. Maling. Suara Bu Sinta bergetar. Ia berlari masuk lebih dalam. Suaranya menggema memantul di tembok kosong, menciptakan efek horor tersendiri. Rian. Tolong. Maling. Ia berlari ke kamarnya. Kosong. Kasur king coil yang empuk itu tidak ada. Yang ada hanya kasur busa tipis kumal di tengah lantai dan tumpukan kardus mie instan. Lutut Bu Sinta lemas seketika. Ia merosot jatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Habis semua. Ratapnya. Ia membayangkan perhiasan emasnya yang ia simpan di laci meja rias. Ia merangkak menuju tumpukan kardus. Membongkarnya panik. Isinya hanya baju-baju kusut. Tidak ada kotak perhiasan. Kotak perhiasan itu sebenarnya aman di dalam tas tangan yang ia bawa. Tapi kepanikan membuatnya lupa. Bu Sinta menangis meraung-raung di tengah rumah kosong itu. Suaranya melengking menyayat hati. Tapi tidak ada tetangga yang datang karena rumah mereka cukup berjarak dan tertutup pagar tinggi. Langit mulai gelap. Bu Sinta meraba saklar lampu. Ceklek. Tidak menyala. Listriknya diputus malingnya. Tangis Bu Sinta makin keras. Ia meringkuk dalam kegelapan yang mulai menyelimuti. Dikelilingi bau gulai kambing yang tumpah di ruang tamu. 1 jam kemudian, pukul 17.45, suara motor Rian terdengar memasuki halaman. Rian memarkir motornya dengan kasar. Ia lelah, lapar, dan kesal karena seharian di kantor jadi bahan tertawaan. Ia melihat pintu rumah terbuka lebar dan gelap gulita. Ibu? Hana? Kok gelap-gelapan sih? Hemat listrik jangan kebangetan dong. Teriak Rian dari teras. Kakinya menginjak sesuatu yang lengket. Apaan nih? Bau gulai. Rian menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya itu menyorot ke lantai yang penuh kuah kuning. Lalu sorot lampu bergerak ke atas, menyapu ruangan. Darah Rian berdesir hebat. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ibu? Panggil Rian panik. Rian. Terdengar suara rintihan dari arah kamar. Rian berlari ke kamar. Ia menemukan ibunya sedang duduk memeluk lutut di atas kasur busa tipis. Menangis sesenggukan seperti orang gila. Bu! Ada apa? Mana barang-barang kita? Kita kemalingan. Rian mengguncang bahu ibunya. Habis. Yan. Habis semua. Rumah kita dirampok. Isak Bu Sinta. Sofa, TV, kasur semuanya diambil. Rian mengepalkan tangan. Amarah meledak di kepalanya. Kurang ajar. Maling nekat banget. Pasti ini pas ibu pergi arisan. Aku lapor polisi sekarang. Rian hendak berbalik keluar, tapi cahaya senternya menangkap sesuatu yang ganjil di pintu kamar utama. Pintu yang dulu menjadi kamar Hana dan Rian sebelum Rian lebih sering tidur di kamar ibunya. Ada sebuah amplop coklat besar tertempel di sana dengan lakban hitam. Rian mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyorotkan lampu ke tulisan di amplop itu. Untuk Riano Ibu Sinta,
penumpang di rumah ini. Tangan Rian gemetar saat merobek amplop itu. Ia mengeluarkan 2 lembar kertas berkop resmi. Lembar pertama. Relas panggilan sidang gugatan perceraian. Nama penggugat, Hana Pertiwi. Nama tergugat, Rian Saputra. Lembar kedua. Somasi pengosongan rumah. Bahwa klien kami, Sdri Hana Pertiwi, selaku pemilik sah atas tanah dan bangunan beserta isinya, memerintahkan saudara Rian dan Ibu Sinta untuk segera meninggalkan properti ini dalam waktu 24 jam. Barang-barang yang ada di dalam rumah saat ini, selain barang pribadi berupa pakaian, telah diamankan oleh pemilik sah sebagai aset pribadi yang dibeli menggunakan dana pribadi klien kami. Rian membeku. Kakinya lemas. Kertas itu jatuh dari tangannya. Ini bukan maling. Ini Hana. Istri yang ia sebut manja, lelet, dan numpang hidup. Istri yang ia rendahkan setiap hari. Wanita itu baru saja melakukan serangan balik yang mematikan. Dia tidak hanya pergi, dia membawa serta nyawa dari kehidupan nyaman Rian dan ibunya. Siapa? Yan? Surat dari malingnya minta tebusan. Tanya Bu Sinta gemetar. Rian menoleh pelan ke ibunya. Wajahnya pucat pasi di bawah sorot lampu senter HP yang mulai redup baterainya. Bukan maling, Bu. Suara Rian parau, terdengar putus asa. Ini ulah Hana. Hana. Bu Sinta melotot. Maksudmu si Hana bego itu? Nggak mungkin. Dia nggak punya nyali. Dia punya sertifikat rumah, Bu. Dia punya nota semua barang. Rian menendang kardus mie instan di dekatnya. Isinya tumpah. Baju kerjanya yang kusut. Dia ngusir kita, Bu. Dia benar-benar ngusir kita. Malam itu, di dalam rumah mewah yang kini menjadi gua kosong yang gelap dan panas, Rian dan Bu Sinta merasakan neraka dunia. Tanpa kipas angin, nyamuk mulai berdatangan menyerang kulit halus mereka. Tanpa air, mereka tidak bisa membersihkan diri dari keringat dan lengket. Tanpa kasur, punggung mereka sakit. Dan tanpa makanan, karena gulai sudah tumpah, perut mereka melilit perih. Kesunyian malam itu bukan lagi ketenangan, melainkan teror. Setiap bunyi angin membuat mereka terlonjak. Dan di tengah kegelapan itu, penyesalan mulai merayap masuk, meskipun ego mereka masih berusaha menolaknya. Mereka sadar, mereka telah membangunkan macan tidur, dan kini macan itu telah menerkam leher mereka tanpa ampun. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Rian dan Bu Sinta. Tanpa listrik, rumah itu berubah menjadi oven raksasa yang memanggang mereka hidup-hidup. Nyamuk-nyamuk kebun yang ganas berpesta pora di atas kulit mereka yang biasa dimanjakan AC dingin. Tanpa kasur, tulang punggung Bu Sinta yang sudah renta terasa remuk redam beradu dengan lantai keramik yang keras. Dan yang paling menyiksa adalah rasa haus. Kerongkongan mereka kering kerontang seperti gurun pasir. Sementara keran air hanya mendesis mengejek saat diputar. Mereka mencoba tidur. Namun setiap kali mata terpejam, bayangan kemewahan yang baru saja direnggut paksa kembali menghantui. Rian berkali-kali terbangun, meraba saku celananya mencari rokok. Tapi sadar bungkus rokoknya sudah habis dan ia tidak punya uang sepeser pun untuk membeli yang baru. Mobilnya ada di garasi, tapi bensinnya tiris, dan tanpa uang, mobil itu hanya onggokan besi tak berguna. Fajar menyingsing dengan lambat. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela-jendela tanpa gorden, langsung menampar wajah-wajah lelah itu. Rian bangun dengan mata merah dan kantung mata hitam yang tebal. Bu Sinta duduk bersandar di tembok, rambutnya kusut masai seperti orang gila. Bibirnya pecah-pecah memutih karena dehidrasi. Aku haus. Yan, tolong carikan air. Rintih Bu Sinta. Suaranya parau nyaris tak terdengar. Rian menatap ibunya dengan pandangan kosong. Aku nggak punya uang, Bu. Nggak ada air di sini. Tiba-tiba, terdengar suara deru mesin mobil yang halus berhenti di depan pagar. Bukan suara motor butut, melainkan suara mesin mobil premium. Pintu mobil ditutup dengan mantap. Langkah kaki terdengar mendekat. Langkah kaki bersepatu pantofel dan high heels. Tegas, berirama. Pintu depan yang semalam hanya diganjal kursi oleh Rian, didorong terbuka. Sosok itu muncul silau di latar belakangi cahaya pagi. Hana. Wanita itu berdiri di ambang pintu. Tampak sangat berbeda. Ia mengenakan blazer krem yang membalut tubuhnya dengan elegan, celana bahan hitam yang jatuh sempurna, dan sepatu hak tinggi yang membuat posturnya menjulang. Wajahnya dirias tipis namun segar. Rambutnya digerai indah. Di samping kanannya berdiri Mas Bayu dengan wajah garang, dan di samping kirinya seorang pria parubaya berkacamata tebal membawa tas kerja kulit. Pak Lukman, pengacara.
Hana menatap pemandangan di depannya dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Ia melihat suaminya yang dulu ia puja kini tampak seperti gelandangan, dan mertuanya yang dulu ia takuti kini meringkuk seperti pengemis di lantai. Nyenyak tidurnya? Tanya Hana. Suaranya datar, tapi tajam mengiris keheningan pagi. Rian yang melihat kedatangan Hana langsung tersulut emosinya. Rasa malu, lapar, dan harga diri yang terinjak-injak bercampur menjadi amarah yang meledak. Ia bangkit berdiri, sempoyongan sedikit karena kakinya kesemutan, lalu menerjang ke arah Hana. Dasar istri durhaka. Setan kamu, Han! Teriak Rian. Tangannya terkepal hendak melayang ke wajah Hana. Kamu apakan rumahku? Kamu mau bunuh ibuku? Hah? Namun, belum sempat kepalan tangan itu menyentuh ujung hidung Hana, sebuah tangan kekar menangkap pergelangan tangan Rian. Mas Bayu mencengkeramnya dengan kuat, lalu memelintirnya sedikit ke belakang. Arg! Rian menjerit kesakitan. Tubuhnya dipaksa membungkuk. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh adikku lagi dengan tangan kotormu itu, desis Mas Bayu di telinga Rian. Lalu mendorong Rian hingga jatuh terjerembab kembali ke lantai, tepat di kaki Bu Sinta. Bu Sinta menangis histeris melihat anaknya diperlakukan kasar. Hana, kamu diam saja, suamimu dianiaya. Istri macam apa kamu? Dosa kamu, Han. Masuk neraka kamu bikin suami dan mertua menderita begini. Hana melangkah maju. Bunyi hak sepatunya tak menggema di ruangan kosong itu. Ia berdiri menjulang di hadapan mereka. Neraka? Hana tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat miris. Kalian baru merasakannya 1 malam. Bu, aku merasakannya 3 tahun. Setiap hari, setiap detik di rumah ini. Jangan banyak omong. Potong Rian sambil memegangi tangannya yang sakit. Balikin barang-barangku. Nyalain listrik. Kamu nggak berhak ngusir aku. Ini rumah suamimu. Aku kepala keluarga di sini. Pak Lukman, sang pengacara, melangkah maju. Ia membuka tas kerjanya dengan tenang, mengeluarkan sebuah map tebal. Maaf, Saudara Rian. Koreksi sedikit. Kata Pak Lukman dengan nada formal namun menusuk. Berdasarkan data legalitas yang valid, saudara tidak memiliki hak kepemilikan apapun atas properti ini. Sertifikat hak milik nomor 1024. Tercatat atas nama Nyonya Hana Pertiwi. Diperoleh dari warisan orang tua sebelum pernikahan. Ini adalah harta bawaan, bukan harta gonogini. Tapi aku suaminya. Hartanya harta aku juga. Bantah Rian ngeyel, menunjukkan kebodohannya soal hukum. Tidak bisa begitu, Mas Rian. Pak Lukman tersenyum sinis. Kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakan penggabungan harta. Atau jika Mas Rian bisa membuktikan ada aliran dana dari Mas Rian untuk pembelian atau renovasi rumah ini. Apakah ada buktinya? Rian terdiam. Mulutnya terkunci. Hana melempar sebuah amplop ke lantai, tepat di depan wajah Rian. Isinya berhamburan keluar. Fotokopi rekening koran dan tumpukan bon. Lihat itu, Mas. Kata Hana. Kamu selalu bilang rumah ini milikmu. Kamu selalu bilang ke teman-temanmu, ke ibumu, bahwa kamu yang menanggung hidupku. Bahwa aku cuma numpang hidup. Sekarang buka matamu lebar-lebar. Rian dengan tangan gemetar memungut kertas-kertas itu. Gajimu bulan lalu, 6 juta rupiah. Hana mulai merinci dengan suara lantang, layaknya jaksa penuntut umum di pengadilan. Cicilan mobil, gaya-gayaan. Kamu itu 3,5 juta. Sisa 2,5 juta. Ibumu minta jatah bulanan 1,5 juta buat arisan dan skincare. Sisa 1 juta. Uang bensin dan makan siangmu di kantor 1,5 juta. Minus 500 ribu. Hana menunjuk dadanya sendiri. Siapa yang nutup minus itu? Siapa yang bayar listrik 1 juta per bulan karena AC menyala 24 jam di kamar ibu? Siapa yang beli beras? Daging sapi premium permintaan ibu? Siapa yang beli kuota internet buat kamu main game? Hana mengambil napas panjang, menahan getaran di suaranya. Itu uang cateringku.
Mas, uang yang kamu bilang, recehan. Uang dari kakiku yang bengkak berdiri seharian di dapur sementara kamu tidur siang. Bu Sinta yang mendengar itu terbelalak. Ia menatap anaknya tak percaya. Selama ini Rian selalu bilang gajinya besar, puluhan juta, dan Hana hanya bantu-bantu sedikit. Rian bener itu? Tanya Bu Sinta gemetar. Kamu bilang gaji kamu 15 juta. Rian menunduk dalam-dalam. Wajahnya merah padam karena malu yang luar biasa. Kebohongannya selama bertahun-tahun terbongkar dalam hitungan detik. Dan soal perabot, lanjut Hana, menunjuk ke sekeliling ruangan kosong itu. Sofa kulit itu, 8 juta. Aku beli tunai. TV LED itu, 6 juta. Aku beli tunai. Kulkas, mesin cuci, bahkan panci yang ibu pakai buat masak air kemarin. Itu semua aku yang beli. Ada notanya lengkap atas namaku. Hana berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan Rian yang masih menunduk. Jadi, Mas, siapa sebenarnya yang numpang hidup di sini? Siapa yang benalu? Siapa yang manja? Pertanyaan itu menohok ulu hati Rian. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur menjadi debu. Ia tidak bisa menjawab. Fakta-fakta itu terlalu telanjang, terlalu menyakitkan, dan tidak bisa dibantah. Kamu penipu, Rian, bisik Hana. Kamu tipu ibumu soal gajimu, dan kamu peras istrimu buat nutupin gengsimu. Kalian berdua sama saja. Merasa jadi raja dan ratu di istana yang bukan milik kalian. Bu Sinta tiba-tiba menangis meraung. Tapi ibu mertuamu, Han, ibu orang tua. Masa kamu tega ngitung-ngitung duit sama orang tua? Durhaka kamu. Durhaka. Hana berdiri tegak lagi. Matanya berkilat marah. Saat aku sakit demam tinggi kemarin, Bu. Saat aku menggigil di sofa itu, ibu bilang apa? Numpang hidup kok manja. Ibu tendang kakiku. Ibu suruh aku gosok baju saat aku bahkan gak sanggup berdiri. Hana menunjuk pintu keluar. Saat itu juga, Bu, rasa hormatku mati. Rasa sayangku hilang. Aku bukan menantu kalian lagi. Aku cuma pemilik rumah yang ingin mengusir penyewa yang tidak tahu diri. Sekarang, aku kasih kalian pilihan. Suara Hana kembali dingin dan penuh otoritas. Keluar dari sini baik-baik dengan sisa harga diri yang kalian punya. Atau aku panggil polisi dengan tuduhan penyerobotan lahan dan kekerasan dalam rumah tangga? Visum dari dokter soal kondisi fisikku kemarin sudah lengkap di tangan pengacara. Suasana hening mencekam. Hanya suara isak tangis Bu Sinta yang terdengar. Rian masih menunduk. Bahunya berguncang. Ia tahu ia kalah. Kalah telak. Skakmat. Waktu terus berjalan. Dan ultimatum Hana bukan sekadar gertakan sambal. Pak Lukman melihat jam tangannya dengan gestur yang disengaja. Saudara Rian, Ibu Sinta, waktu kalian untuk berkemas tinggal 30 menit. Truk sampah akan datang sebentar lagi untuk mengangkut sisa kardus jika kalian tidak membawanya. Ujar Pak Lukman tegas. Kata-kata itu seolah menjadi palu hakim yang mengetuk vonis akhir. Rian mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi arogansi di sana. Yang ada hanya wajah seorang pria yang sadar bahwa ia baru saja kehilangan hal terbaik dalam hidupnya karena kebodohannya sendiri. Rian merangkak mendekati kaki Hana. Ia mencoba memegang ujung celana Hana. Han, maafin aku, Han. Suara Rian pecah. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Aku hilaf. Aku salah. Jangan usir kami. Han, kami mau tinggal di mana? Aku nggak punya duit buat bayar kontrakan. Ibu sudah tua. Han. Kasihan ibu. Hana mundur selangkah, menghindari sentuhan Rian seolah tangan suaminya itu najis. Kenapa baru sekarang mikir kasihan sama ibu, Mas? Tanya Hana tajam. Kenapa waktu gajimu habis buat gaya hidup? Kamu nggak mikir nabung buat rumah? Kenapa kamu biarkan ibumu menghina istrimu yang kasih dia makan? Aku janji bakal berubah. Han, aku bakal kerja lebih keras. Aku bakal suruh ibu berhenti ikut arisan. Tolong, Han. Demi cinta kita dulu. Rian memohon, mengibas seperti anak kecil. Bu Sinta yang melihat anaknya memohon-mohon akhirnya ikut luluh egonya. Rasa takut menjadi gelandangan mengalahkan rasa gengsinya. Ia ikut bersujud, mencium kaki Hana. Hana, mantuku sayang, maafin ibu. Nak, ibu salah. Ibu mulutnya emang jahat. Jangan usir ibu. Ibu janji bakal bantuin kamu masak. Ibu bakal nyuci sendiri. Asal jangan usir ibu. Tangis Bu Sinta memilukan. Pemandangan itu sungguh dramatis.
Dua orang yang selama ini mendongakkan kepala setinggi langit, kini mencium debu di kaki wanita yang dulu mereka injak-injak. Hana menatap mereka dengan tatapan kosong. Hatinya yang dulu lembut, kini telah membatu. Ia mengingat rasa sakit saat ditendang, rasa perih saat dihina di depan teman-teman arisan, rasa lelah yang tak dihargai. Luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata, maaf, di saat terdesak. Hana menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, melepaskan beban 3 tahun yang menghimpit dadanya. Bangun, perintah Hana datar. Rian dan Bu Sinta mengangkat wajah dengan secercah harapan. Mereka pikir hati Hana luluh. Bangun dan pergi, lanjut Hana tegas. Sakit di badanku mungkin sudah sembuh, tapi sakit di hatiku sudah mati rasa. Tidak ada lagi tempat buat kalian di rumah ini. Tidak ada lagi tempat buat kalian di hidupku. Hana menoleh ke arah Mas Bayu. Mas, tolong bantu mereka angkat kardus bajunya ke depan pagar. Setelah itu kunci gerbang. Baik, Dek.